Kini, tangani timnas U23, media Vietnam malah menyebut Shin Tae-yong nasibnya buruk. Shin sulit digunakan oleh Presiden Erick Thohir. Ya, berikut 5 alasan Shin Tae-yong bakal bawa timnas Indonesia U23 menjadi juara Piala AFF U23 2023. Tidak ada target bagi Coach Shin Tae-yong. Artinya memang yang diharapkan adalah progres dari para pemain. Tapi feeling saya tetap saja Coach Shin Tae-yong akan coba untuk meraih prestasi bersama timnas Indonesia U23. Yang kedua adalah untuk lolos ke Piala AFC U23. Nah itu yang penting, untuk lolos ke Piala Asia. Karena seperti yang saya selalu katakan, bahwa sangat penting bagi timnas kita itu untuk naik level. Jadi jangan saja hanya coba untuk meraih prestasi di level ASEAN, tapi juga harus naik ke level Asia. Ya, media Vietnam secara belak-belakan menyebut jika Shin Tae-yong bakal didepak oleh Erick Thohir di kursi kepelatihan timnas Indonesia. Meski demikian, justru Shin Tae-yong yang kini dipercaya kembali untuk mengasuh anak-anak timnas Indonesia U23. Shin Tae-yong menggantikan Indra Syafri yang sebelumnya menangani timnas U23. Namun dikutip dari laman Shahid.vn, juru taktik dari Korea Selatan itu waktunya tak lama di timnas Indonesia. Menurut pendapat media tersebut, Erick Thohir sulit menggunakan Shin, apalagi sosok yang melindungi sang pelatih sudah tak ada. Sosok yang dimaksud adalah Ketua Umum PSSI sebelum Erick Thohir, yaitu Muhammad Iryawan. Menurut para ahli, Shin itu sulit digunakan oleh Presiden Erick Thohir dalam waktu yang lama. Pasalnya sosok yang paling melindunginya, Muhammad Iryawan, sudah hengkang dari kursi PSSI. Tulis Soha. Tapi sejauh ini Erick masih percaya dengan Shin Tae-yong untuk menangani 2 timnas sekaligus. Ya, inilah 5 alasan Shin Tae-yong bakal bawa timnas Indonesia U23 juara Piala AFF U23 2023. Nomor 1 adalah faktor yang penting. Ya, sebanyak 5 alasan Shin Tae-yong bakal bawa timnas Indonesia U23 menjadi juara Piala AFF U23 2023 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah faktor para pemain naturalisasi. Ini adalah target yang sangat mungkin digapai oleh Shin Tae-yong. Setidaknya ada 5 hal yang melatar belakangi hal tersebut. Ya, berikut 5 alasan Shin Tae-yong bakal bawa timnas Indonesia U23 menjadi juara Piala AFF U23 2023. Yang kelima, baru menjadi juara SEA Games 2023. Nah, Indonesia boleh dibilang punya skuad U23 terbaik di Asia Tenggara pada saat ini. Sebab timnas Indonesia U22 baru saja memenangkan SEA Games 2023 lalu dengan dominan. Skuad asuhan Indra Syafri tersebut lewat fase grup hingga final tanpa sekalipun mengalami kekalahan. Skuad timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 diperkirakan akan banyak mengandalkan pemain dari tim tersebut. Yang keempat, Vietnam bawa pemain I20. Ya, salah satu rival utama Indonesia meraih gelar juara adalah Vietnam. Di SEA Games kemarin, Indonesia sebenarnya berjumpa di babak semifinal. Timnas Indonesia U22 menang dengan skor tipis 3-2 pada saat itu kontra Vietnam yang membawa tim U20-nya. Pelatih Philippe Troussier memutuskan untuk memberi kesempatan lebih kepada para pemain U20 untuk ajang U23. Yang ketiga, sepak bola Thailand sedang terguncang. Ya, Thailand juga merupakan salah satu lawan terberat Indonesia di Asia Tenggara. Mereka merupakan lawan timnas Indonesia U22 di final pada SEA Games kemarin. Namun kancah sepak bola Thailand sedang terguncang belakangan karena pengunduran diri sang Ketua Umum Federasi Somyot Phompanmong yang akhirnya batal mundur. Hal-hal yang terjadi di luar lapangan berpotensi mengganggu kiprah mereka di lapangan. Yang kedua, rekam jejak bagus di kompetisi Piala AFF U23. Ya, sepanjang sejarahnya, Piala AFF U23 baru digelar 3 kali. Indonesia, Thailand, dan Vietnam memenangkan masing-masing sekali pada ajang ini. Indonesia sendiri baru sekali tampil di ajang ini, namun dalam satu-satunya kesempatan tersebut Indonesia sukses menjadi juara pada tahun 2019 lalu setelah mengalahkan Thailand dengan skor 2-1 di babak final. Dan alasan yang pertama, adanya Ivan Jenner dan juga Rafael Struijk serta pemain timnas Indonesia senior. Ya, timnas Indonesia U23 kemungkinan akan membawa skuad hampir sama seperti SEA Games kemarin. Banyak di antaranya yang merupakan pemain dari tim senior seperti Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho. Ditambah lagi timnas Indonesia U23 bisa diperkuat oleh 2 pemain naturalisasi yaitu Ivan Jenner dan juga Rafael Struijk.
Keduanya pun sudah menjadi bagian dari tim senior sejak FIFA Matchday pada Juni 2023 lalu. Jenner dan Strick masih berusia 20 tahun, jadi masih boleh dipanggil timnas Indonesia U23. Bukan tak mungkin Sinteyong yang akan mengandalkan mereka berdua di Piala AFF U23 2023 demi meraih gelar juara nantinya. Dan informasi bola yang terakhir, Sinteyong akan melatih timnas Indonesia U23. Apakah sinyal Jordi Weerman segera dinaturalisasi? Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi menunjuk Sinteyong untuk melatih timnas Indonesia U23 lewat konferensi pers di Menara Danai Reksa Jakarta Pusat pada Rabu kemarin. Ya, sebagaimana disebutkan lewat akun fanbase @timnas Indonesia Info, Sinteyong akan mengambil alih timnas Indonesia U23 untuk persiapan jelang bergulirnya AFF U23 dan kualifikasi Piala Asia U23 di tahun 2023. Piala AFF U23, kualifikasi Piala Asia U23 dan timnas Indonesia senior di bawah Sinteyong, kata Erick Thohir. Erick juga menjelaskan peluang bagi timnas Indonesia U23 yang kalau lolos di 3 tim terbaik maka tak diragukan lagi timnas Indonesia akan melaju ke ajang yang lebih bergengsi, yaitu Olimpiade Paris 2024 mendatang. Sebelumnya dikabarkan bahwa Sinteyong sudah pernah menghubungi salah satu pemain keturunan Indonesia yang kini bermain di klub asal Belanda, ADO Den Haag, yaitu Jordi Weerman, terkait naturalisasi pemain. Bahkan menurut akun fanbase @berita bola Indo, Jordi mengakui dirinya punya keinginan untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Oh ya, pernah dihubungi PSSI, juga mengobrol dengan pelatih kepala, sempat video call. Masalahnya waktu itu sedang pindah klub, tapi aku sudah memikirkannya dan sangat fantastis kalau bisa membela timnas Indonesia dan itu akan menjadi mimpi kenyataan, kata Jordi. Jordi Weerman sendiri mengakui dirinya sangat membuka diri bagi timnas Indonesia. Apakah dengan terpilihnya Sinteyong adalah sinyal PSSI akan menaturalisasi Jordi Weerman? Ya, berita ini memang menarik untuk dinantikan selanjutnya.